Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fleksibelnya Kiai Haji Rhoma Irama, bijaksananya beliau dalam bermuamalah dan berubudiyah. Artinya tidak kaku, tidak saklek, tidak fanatik. Dan ini menjadi model bagi kiai-kiai NU yang penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan kemaslahatan umat dan pergaulan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh bagaimana Kiai Haji Rhoma Irama memandang hukum-hukum itu harus dilaksanakan, komitmen dengan hukum-hukum syara', komitmen dengan sunnah, komitmen dengan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, disunnahkan atau diharamkan, dimakruhkan, dan beliau jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada suatu saat bahwa sunnah itu yang merupakan sunnah dalam pengertian tidak wajib, hanya berupa anjuran atau fadilah atau kebiasaan Nabi, maka dalam hal ini kita tidak fanatik. Seperti sunnah makan dengan 3 jari. Lah, kita kan hidup di Indonesia. Kalau kita fanatik dengan sunnah 3 jari, waduh, repot pula. Bagaimana kalau kita makan soto, makan mie ayam, makan bakso, sayur asem di kuah? Tentu saja tidak bisa. Maka kita gunakan sendok, atau ketika kita makan nasi padang, maka kita 4 jari atau 5 jari. Karena nasi susah dicomotnya. Berbeda dengan kurma atau roti yang disantap oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau makan dengan 3 jarinya, artinya sederhana saja megangnya. Begitu pula makanan-makanan beliau, kurma yang dikatakan sunnah itu, maka di Indonesia ini makanan populernya bukan kurma, tetapi ada rambutan, ada durian, ada mangga. Maka itulah makanan kita. Jadi tidak ada istimewanya kurma sebagai sunnah. Harus kita perjuangkan, fanatik, kita akan dapat pahala kalau makan kurma. Dan banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang lainnya yang tidak ada di Indonesia, kita tidak bisa sefanatik itu. Kemudian sunnah makan, duduk, dan lain sebagainya yang merupakan kesunahan, anjuran, fadilah, maka dalam hal tertentu bisa ditinggalkan. Seperti contoh sunnah minum, Nabi menganjurkan minum itu ya duduk. Tetapi pada suatu waktu ketika kita nanggung, darurat atau kurang nyaman, maka minum berdiri pun tak masalah. Baik yang makan minum sambil duduk maupun yang sambil berdiri, dua-duanya ada pegangan hadisnya. Hadis yang mana Nabi melarang makan dan minum sambil berdiri adalah dari Abi Sa'id. Wa an Abi Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syurbi qa'iman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia Nabi 'anil syurbi, dari minum, qa'iman, dalam keadaan berdiri. Rawahu Ahmad wa Muslim. Tetapi pada kesempatan lain beliau pun pernah minum sambil berdiri, yaitu hadis dari Imam Ali. Wa anil Imam Ali radhiyallahu anhu fi rahbatil Kufah. Dari Imam Ali radhiyallahu an, sesungguhnya Imam Ali
fi rahbatil Kufah, ada di lapangan Kufah. Syariba wa huwa qaimun, meminum dia Ali wa huwa qaimun, sementara beliau qaimun adalah orang yang berdiri, dalam keadaan berdiri. Qala inna nasan, sesungguhnya manusia, orang-orang yukrihuna syurba, pada memakruhkan mereka orang-orang annas asyurba kepada minum, memandang minum itu makruh. Qaiman, dalam keadaan berdiri. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sona'a, memperbuat atau berbuat dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma sona'tu, seperti yang aku perbuat ini. Rawu Ahmad wal Bukhari. Rawinya adalah Ahmad wal Bukhari. Jadi baik larangan atau makruhnya minum berdiri maupun yang membolehkan makan minum berdiri, semua ada hadisnya. Tetapi ulama memandang kedua hadis ini menyatakan keutamaannya yang duduk. Adapun berdiri adalah ketika perjalanan atau ketika hal-hal yang kurang nyaman atau kurang memungkinkan, ya bolehlah. Begitu. Jadi tidak usah terlalu takut, terlalu fanatik. Pada umumnya kita kan duduk, kemudian kita minum. Kemudian pada suatu saat kita ingin minum dengan berdiri karena sebab yang kita pertimbangkan, ya tidak masalah, tidak perlu merasa melakukan perbuatan haram, cela, aib, dan lain-lain. Inilah yang dimaksud dengan sedang dalam beragama itu. Jadi umatan wasatan, umat yang pertengahan, sedang-sedang saja, tidak fanatik. Seperti atlet bola, main bola, ketika dikasih minum, ya bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk, nongkrong. Tidak bisa dikatakan yang satu melakukan keaiban atau keburukan, yang satu melakukan kesunahan. Karena situasi yang dihadapi dan pertimbangannya pun berbeda-beda. Itu dalam contoh minum atau makan, suatu saat kita tanggung minum dengan tangan kiri misalnya, karena tangan kanan kita sedang memegang apa atau kotor, maka itu tidak merupakan aib. Tapi kita ada pertimbangan. Banyak sunnah-sunnah yang lainnya yang kita ketahui aslinya memang harus begitu. Tetapi ketika keadaan kurang memungkinkan, ya kita tidak perlu merasa bersalah atau tidak perlu merasa melakukan aib atau perbuatan tercela. Seperti yang dicontohkan Kiai Haji Roma Irama ketika berceramah, beliau minum sambil berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm, fa innahu lahu wija." Izin boleh minum Kiai? Sunahnya duduk nih. Nanti berdiri nggak apa-apa ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini mencontohkan kepada kita agar sedang-sedang saja dalam mengambil sikap sunnah. Kemudian pada kesempatan lain beliau berjabatan tangan dengan perempuan, bukan mahram, orang lain. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i bahwa berjabatan tangan dengan orang lain non mahram itu haram, tidak boleh. Bahkan ketika dengan yang sudah tua pun. Tetapi mayoritas ulama di luar mazhab Syafi'i dan sebagian Syafi'i membolehkan berjabatan tangan dengan perempuan yang sudah berusia. Maka dalam kesempatan ini Kiai Haji Roma Irama tahu sebenarnya hukumnya. Wa tahrumu musafahatul mar'ah liqauli sallallahu alaihi wasallam inni la usafihun nisaa.
Lakinnal jumhur ghairu syafi'iyya ajazu musafahatal ajuzi allati la tastahi. Jadi berjabat tangan perempuan itu haram sesuai sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Lakinnal jumhur, tapi sebagian besar ulama di luar Syafi'i membolehkan musafahatal ajuz, berjabat tangan dengan perempuan tua yang sudah tidak bersyahwat. Masayadiha, dan menyentuh tangannya, li'in'idami khawfil fitnah, karena sudah tidak ada kemungkinan fitnah atau keburukan-keburukan yang bisa timbul. Itu dari kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Tetapi beliau juga tahu qaul lain, pandangan lain yang membolehkan. Maka dalam situasi darurat seperti itu, untuk kemaslahatan, untuk kedekatan beliau dengan orang yang dijabat itu, pada kesempatan ini beliau bertemu teman yang sangat lama dan akrab, yaitu teman SMP, teman SMP-nya dulu, teman SD-nya dulu, SD, SMP, dan sudah tua-tua. Sikap kita dalam beragama ini ciri khas daripada Nahdlatul Ulama, Kiai NU atau muslim-muslim yang berasal dari NU, biasanya tidak fanatik, tidak saklek, tidak rigid atau ringkih atau kaku. Tetapi secara umum pengamalan terhadap agama, hukum-hukum adalah mereka tahu. Itulah contoh-contoh sikap yang harus kita ambil juga dalam beragama ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menggampangkan agama, tetapi orang yang memandang bahwa agama memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya, dalam ibadahnya, dalam ubudiyahnya, dalam muamalahnya. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada kita, bisa memberikan contoh kepada kita untuk bersikap, untuk mengambil keputusan yang tepat ketika kita dalam pergaulan. Asal jangan total menyalahi ketentuan-ketentuan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan. Dan tidak ada satupun dalil fikih yang membolehkannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.